Baik, adik-adik Paski, peserta diklat pengambilan bed ya kali ini. Kami ucapkan sekali lagi salam Pancasila. Salam. Gimana kabarnya? Ya, sehat. Masih tetap semangat? Semangat. Oke, supaya lebih rileks. Jadi adik-adik saya ajak untuk ice breaking dulu ya. Sebelum kita masuk ke materi bela negara. Karena ini adalah diklat rutin, ini kelas 10, 11 ikut semua ya, yang kelas 12 jadi panitia ya. Oke. Yang sudah senior. Yel-yelnya seperti yang sudah kami ajarkan dulu di kelas di mana Pak Sugeng dulu pernah mengajar ya. Kalau nanti saya mengucapkan salam Pancasila, Anda jawab salam dengan posisi hormat begini ya. Kemudian yang berikut NKRI, NKRI mengepal harga mati. Karena temanya kan bela negara, ya ta? Salam Pancasila Anda jawab salam. Lalu NKRI harga mati, kemudian ikut Paskibra asik begitu, ya. Ikut Paskibra asik, jempolnya 2. Supaya lebih semangat, ya. Ini wajah-wajah berbinar, Anda adalah generasi calon generasi hebat di masa depan. Yang kelak pada masa yang akan datang akan memegang tampuk pemerintahan negara. Maka dari itu melalui pendidikan dan latihan bed ya, dan sekaligus sertijab ya, serah terima jabatan. Jabatan apa yang diserah terimakan? Kepengurusan. Termasuk ketua ya. Yang dulunya ketuanya siapa? Yang angkatan ini Kevin, Pak. Oh, Kevin. Terus diserahkan pada siapa? Oh, belum tahu. Baik. Semoga nanti pengurus yang baru memegang amanah ini dengan baik agar Paski kedepannya bisa menjadi sebuah forum komunitas ya, tempat untuk mendidik karakter, menempa diri, fisik dan mental agar Anda semuanya adik-adik ini bisa menjadi generasi hebat dan kuat. Ya, begitu. Jadilah pribadi yang kuat dan tahan bantingan. Itu refleksi untuk kita semua, ya. Jadi Paskibra atau pasukan pengibar bendera pusaka ya, duplikatnya. Karena kalau bendera pusaka itu yang asli dimuseumkan. Ya, jadi tidak boleh dikibarkan. Itu tujuannya untuk dokumentasi sejarah supaya tetap abadi. Proses pembuatan ini bendera merah putih sang dwi warna ini ya. Sudah ketemu filenya tadi? Bisa langsung ditampilkan. Ya itu tadi. Ya. Bela negara Indonesia. Ini sebuah refleksi, motivasi dan spirit bagi anak bangsa. Karena temanya kan gitu ya. Mengapa tema ini harus ada di dalam setiap kegiatan rutin, diklat ataupun seminar, terutama yang berkaitan dengan Paski ya, diklat Paski ya. Karena bela negara ini sangat urgent ya, jadi sesuai dan menjadi kebutuhan kita. Dasarnya kenapa Anda ikut Paski bukan untuk, maaf ya, gagah-gagahan. Oh, saya Paski, keren. Nah, boleh, itu boleh. Tapi lebih daripada itu, motivasi yang benar adalah ini, judulnya yang tadi. Karena motivasi ingin bela negara. Ingat ya, pita merah putih yang Anda pakai untuk identitas ya, dan juga itu telur yang Anda jadikan kalung itu ibarat nyawa. Nyawamu harus dijaga utuh nanti dari awal, pertengahan hingga akhir diklat ini. Ini ibarat kemampuan adik-adik untuk menjaga diri, mawas diri, membela negara kita, kedaulatan negara kita agar tetap utuh, ya, tidak koyak, tidak kacau. Jadi adik-adik punya tanggung jawab, punya beban, punya tugas dan panggilan untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Nah, gitu ya. Kita coba ice breaking dulu. Salam Pancasila, Anda jawab salam. NKRI harga mati. Yang kedua, Pancasila, nanti Anda jawab jangan terkikis. Lalu ikut Paskibra asik. Yang terakhir gini. Prok 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 hu, prok 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 hu 3 kali, prok 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 hu. Lalu yang terakhir prok 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 prok. Oh ye, nah gitu. Ya, oh ye. Nah, gitu ya. Ya, skadon. Biar gak pusing. Kita coba ya.
Oke, supaya tetap semangat. Salam Pancasila. Salam NKRI. Pancasila. Iya, ikut Paskibra. Asik. Tepuk tangan dulu. Nah, ini namanya penyemangat, motivasi dan spirit. Spirit itu apa? Keyakinan dan kekuatan yang tertancap dalam pribadi kita, dalam roh, jiwa, tubuh kita. Itulah yang dinamakan dengan spirit. Ya, spirit itu semangat dalam jiwa kita yang tidak terlihat secara secara benda fisik atau secara material, tapi dapat kita rasakan spiritnya. Itu bisa nular, tapi dalam hal positif. Kalau satunya semangat, digetok tularkan pada yang lain. Ini namanya sebuah komunitas yang kompak, kuat dan berkepribadian. Gitu ya. Karena ini adalah komunitas Paski, saya ingin mengajak adik-adik untuk ke alam ini ya, relaksasi, bersenang-senang dulu. Ya, setuju ya? Setuju. Lagunya Dari Segala Penjuru. Pernah dengar? Belum? Dari Segala Penjuru. Baik. Dari segala penjuru kami datang untuk bersatu. 2, 3. Dari segala penjuru kami datang untuk bersatu. Sing-singkan lengan bajumu, kibarkanlah benderaku merah putih. Oh ayo, 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 oh ayo. Sekali lagi ya. Dari segala penjuru kami datang untuk bersatu. Sing-singkan lengan bajumu, kibarkanlah benderaku merah putih. Oh ayo, 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 oh ayo. NKRI. Ikut Paskibra. Asik. Tepuk tangannya lagi dong. Begitu. Jadi kita dalam setiap diklat itu tidak merasa terbeban ya Dade ya. Semangat, semangat dan semangat. Makanya kami berikan sebuah tema yang cocok dengan kegiatan ini. Bela Negara Indonesia. Dasarnya apa? Next. Lanjut. Ini adik-adik rata-rata sudah kenal. Semuanya sudah kenal. Yang kelas 11 maupun yang senior kayak Malsi ini dan kawan-kawan sudah kenal meskipun saya tidak pernah mengajar di kelasnya. Jadi kita fleksibel ya. Kalau saya diberi amanat untuk membawakan materi bela negara Indonesia ataupun wawasan kebangsaan, kami siap. Ya, selama saya tidak dinas luar, selama masih berada di bumi Panggung Rejo ini kami akan siap. Ya, pagi, siang atau malam. Ya. Sesuai pokoknya fleksibel saja, freelance ya, fleksibel. Satu sisi karena tadi sebuah panggilan. Di sini saya abdi. Selama hayat masih dikandung badan, kami akan tetap berjuang dan melaksanakan tugas dengan baik. Ini juga salah satu misi kami untuk mengajak adik-adik ini memiliki semangat nasionalisme Indonesia. Memiliki semangat nasionalisme Pancasila. Artinya yang sesuai dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Alasan yang kedua, ini krunya Paski, OSIS dan lain sebagainya ya. Kalau saya beri amanat jalan. Jadi, besok masuk ada rekaman video untuk lomba pidato. Ini lomba pidato tentang Pancasila, jalan. Sementara yang lain enak-enak tidur di rumah, saya suruh masuk ya. Terus kita lakukan rekaman sampai setengah hari, sampai siang. Lomba hanya diambil 5 menit saja, tapi kita juga butuh proses. Dari berkat ketekunan itu akhirnya tumbuh prestasi. Jadi adik-adik perlu camkan bahwa prestasi itu tidak sekedar piala, kejuaraan, tidak sekedar sertifikat di situ bunyinya juara 1, tidak. Tapi prestasi adalah buah ketekunan, kesetiaan, loyalitas, spirit, motivasi, dan juga
sikap perilaku atau tindakan yang senantiasa energik, ya, mencintai bangsa dan negara kita. Itu juga sebuah prestasi karena tidak semua orang punya spirit seperti itu. Ya kan? Nah, maka dari itu kita tumbuhkan energi positif, kita tancapkan ini yang namanya nilai-nilai Pancasila dalam pribadi kita. Ya inilah tempat atau wadah bagi kita untuk membela negara. Adik-adik sudah praktek, sudah melakukan proses bela negara itu sendiri. Ya ini kegiatannya, ini adalah wadah yang tepat untuk menempa diri, menanamkan watak sikap bela negara. Cintailah bangsamu, dimanapun kamu berada. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita harus bela negara karena kita dilahirkan, dibesarkan, ya toh? Di mana kita dibesarkan? Dilahirkan di mana? Iya, kita dibesarkan di mana? Saat ini kita belajar di mana? Iya, di SMK Negeri 1 Purworejo. Anda mengikuti diklat BED dan sertijab ini di mana? Ya, maka harus punya spirit dan motivasi bela negara yang tajam, yang tinggi dan kuat. Itu wajib, hukumnya wajib bela negara. Ya, salah satunya ya seperti ini. Bisa melalui kegiatan yang lainnya ya, belajar yang tekun, kemudian mencintai pekerjaan. Nanti akan kami jelaskan dalam ini sesi selanjutnya. Oke? Karena ini filenya sudah saya berikan, nanti bisa di-copy dan dipelajari. Ya. Bisa dipotret dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Jadi kenapa kita kok harus bela negara? Kok mau apa ya? Keroyo-royo datang dari tempat yang jauh. Untuk apa kita ke sini? Untuk apa kita mau berseragam? Untuk apa kita mau mengenakan ini pita merah putih? Tidak lain karena semangat bela negaranya. Tidak lain karena semangat nasionalisme Indonesia. Ingat itu. Ya. Semangat nasionalisme Indonesia harus tertanam dalam jiwa dan kepribadian kita. Ini penting. Ya. Jangan sampai dibuat istilahnya disepelekan atau dianaktirikan sifat bela negara ini. Jadi alasan pertama dan utama adalah karena kita cinta tanah air dan bangsa. Jangan sampai, pesan saya, jangan sampai bendera merah putih itu jatuh ke tanah. Pesan saya itu. Apa maknanya? Pak, berarti kalau mau pegang bendera merah putih tidak boleh jatuh ke tanah ya? Itu makna secara fisika, secara jasmani yang bisa kita lihat. Maksudnya begini, lebih daripada makna itu ya. Artinya apa kok merah putih, bendera merah putih, apapun bentuknya tidak boleh jatuh ke tanah. Karena itu adalah sakral. Itu simbol kedaulatan NKRI. Harus kita jaga. Makanya tugasnya ya enggak ringan loh ya. Jadi tim Paski tugasnya sangat berat. Tetapi kalau kita bersama-sama semuanya akan jadi ringan. Ya, tidak ada hal berat, juga tidak ada hal ringan, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau kita lakukan secara bersama-sama, maka kita bisa membela NKRI ini dengan bertanggung jawab, ya, dengan optimal atau dengan bahasa lainnya dengan maksimal. Ya, dengan seluruh daya kekuatan kita. Apa yang kita miliki, kita berikan untuk negara. Pesan Bung Karno begini. Jangan pikirkan apa yang negara berikan padamu, tapi pikirkanlah apa yang dapat kamu berikan kepada negara. Lewat apa? Ya lewat kegiatan ini. Adik-adik kalau setahun sekali ya ditugaskan sebagai pasukan pengibar bendera waktu upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini. Iya enggak? Betul enggak? 81? Oke. 2026 dikurangi 1945, 81 tahun, sebuah usia lanjut yang patut kita syukuri. Maka dari itu, pertahankan kedaulatan itu dan kita jaga, kita rawat, supaya apa? Kedaulatan negara Indonesia ini tetap utuh. Kedaulatan dikandung maksud itu apa toh? Kekuasaan tertinggi. Jadi kekuasaan tertinggi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ingat,
Kita semua yang ada di ruangan ini ya, termasuk kakakmu ini ya, yang senior, yang peserta, Pak Sugeng maupun yang tim jurnalis, adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Next, lanjut. Tolong dibaca, Jessica. Baca yang lantang. NKRI. Ya, loh, hilang. Bagaimana tadi? Iya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan akronim dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara esensial, NKRI menggambarkan sebuah bangunan besar negara bangsa yang di dalamnya memuat 3 unsur pokok, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Ya, mantap. 3 unsur pokok itu apa saja? Halo adik-adik, 3 unsur pokok yang melekat pada NKRI itu apa saja? 1, rakyat. 2, wilayah. Iya, pemerintah yang berdaulat. Ini yang perlu kita jaga, marwahnya, makna terdalam dari NKRI ini ya. Sebuah bangunan besar ya, bangunan negara bangsa. Di dalamnya ada kita-kita. Kita-kita ini disebut apa? Rakyat. Ya Pak ya? Iya, rakyat itu semua orang yang terlahir di tanah air Indonesia. Ini disebut rakyat Indonesia. Secara konstitusional atau secara hukum itu disebut warga negara. Pasal 26 ya, ayat 1 UUD 1945 mengatakan demikian. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang ditetapkan sebagai warga negara dengan undang-undang. Jadi kita semua yang duduk di sini di ruangan ini adalah salah satu bagian tak terpisahkan dari NKRI. Maka dari itu kita harus punya watak, punya sikap, karakter bela negara yang kuat. Begitu seharusnya. Nah, rakyat, wilayah itu ya ini peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Adik-adik harus paham itu. Meskipun kita terpisahkan oleh laut, oleh ini ya, yang namanya samudra, tapi ingat kita tetap satu Indonesia. Merah putih itu yang mempersatukan kita. Makanya Paskibra itu bisa dikatakan pemersatu atau perekat NKRI, sama dengan Pramuka atau PMR. Itu kan ibarat minat ya, sebuah peminatan. Jadi organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi wadah bagi peserta didik atau murid-murid untuk menempa dirinya. Ya, adik-adik nanti kalau ingin jadi polwan atau kowat ya, Korps Wanita Angkatan Darat atau Kowal Angkatan Laut dan Kowau Angkatan Udara, salah satu syaratnya harus paham apa itu bela negara. Harus paham. Selain fisik, ya fisik tinggi badan memenuhi, berikutnya memahami atau mendalami pengetahuan tentang bela negara. Lanjut. Nah, ini dia. Apa itu NKRI? Nyandra. Boleh Pak Sugeng bertanya, apa itu NKRI? Coba gambarkan dari itu. Rumah bagi sebuah Apa NKRI? Kenapa? rumah dari 3 unsur pokok: Rumah dari 3 unsur pokok. Apa saja? rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Iya, oke. Kalau menurut Catherine, coba apa NKRI itu? Jawab yang lantang supaya yang lain termotivasi. Apa itu NKRI? Di sana ada di depan nih, tinggal menjelaskan saja. Sebuah wadah yang mencakup beberapa Iya. wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Oke, bagus. Sekarang yang bagus sebelah sini. Zelo, tolong gambarkan, utarakan pendapatmu tentang NKRI. Ya, tadi katakannya NKRI harga mati. Makanya kita harus tahu apa itu NKRI. Ya, Zelo. Silakan. Bebas berpendapat ya. Jadi kalau kita di sini sering praktek, sering melakukan kegiatan positif di dalam wadah Paski, kita pun juga harus tahu wadah, tahu makna mendasarnya, makna esensialnya harus paham. Apa itu NKRI? Ya, Selu. NKRI menggambarkan sebuah
Ya. Yang berdaulat. Ya, tadi kan sudah disimpulkan, tinggal membaca ya. Nah ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan sebuah komunitas atau perkampungan besar. Di dalamnya ada kita-kita, yaitu rakyat. Ya ini, pelajar ini salah satu unsur dari rakyat. Yang kedua wilayah, itu wilayah NKRI, sangat luas sekali. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Nusantara masa kini. Nusantara masa lampau itu Sriwijaya dan Majapahit. Ya toh? Ingat sejarah Nusantara lama, kita pernah mengalami masa kejayaan di bawah pimpinan Raja Balaputra Dewa di Kerajaan Sriwijaya, kerajaan nasional yang pertama, dan yang kedua Majapahit. Setelah Sriwijaya runtuh, berdirilah Kerajaan Majapahit. Di mana? Jawa Timur. Nah, makanya Jawa Timur itu dikenal dengan situs bersejarah yaitu Majapahit. Nah, kita harus paham ini. Nusantara lama itu pernah mengalami masa kejayaan dan pernah menaklukkan wilayah-wilayah lain sampai ke Filipina, bahkan Thailand bagian selatan, lalu sebagian dari Irian Jaya. Terus ini wilayah Sumatera. Sumatera itu juga tunduk pada Majapahit. Apa artinya? Setiap armada laut, kapal ya, yang berdagang di situ harus membayar upeti, tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan Majapahit. Disitulah pengaruh besar Kerajaan Majapahit yang menjadi ikon sejarah Nusantara lama. Kita harus paham. Ingat jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Watak bela negaranya harus nyala ini. Kalau kita mengenal NKRI, kalau kita dikatakan sebagai rakyat yang cinta NKRI, ya harus ngerti sejarah. Ya toh? Kita ada sekarang karena masa lampau. Kita bisa belajar, kita bisa duduk tenang di sini, bisa menikmati bergurau, bercanda tawa bersama teman-teman, bisa mengikuti studi atau belajar dengan tenang, dengan penuh hikmat dan akal budi. Ini berkat jasa para pahlawan. Ya enggak? Iya. Kita kan bisa menikmati kemerdekaan hampir sampai 81 tahun. Sejak diproklamasikan tahun 45 oleh Bung Karno dan Bung Hatta, beliau adalah cermin atau pahlawan proklamator ya. Nah, berpesan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ingat, sejarah masa lampau adalah cermin atau kaca benggala bagi kita untuk menatap ke masa depan agar kita menjadi lebih baik. Setiap langkah, detak jantung kita, nafas kita adalah anugerah. Maka dari itu manfaatkan waktu dengan baik. Saat ini adik-adik sudah melakukan kegiatan tepat, Anda menempa ilmu pengetahuan. Dasar-dasarnya kita berikan melalui kegiatan diklat ini. Ya, ini adalah cara kita yang tepat untuk menempa diri, menanamkan watak bela negaranya agar menyala. Gitu. 1, jaga nama baik pribadi kita, watak perilaku kita baik di sini maupun di luar sana. Jangan sampai kita sudah dipercaya, diberi amanat sebagai anggota Paski, nanti ya, mencoreng, ya, berbuat yang hal-hal yang tidak diharapkan oleh warga masyarakat ataupun keluarga. Jangan sampai itu terjadi. Kalaupun kita berbuat salah, ya segeralah kita introspeksi. Manusia itu gini adik-adik ya, gudangnya kesalahan, ya seperti saya contohnya. Tapi kita kan mampu introspeksi terus, ya memperbaiki supaya nggak salah terus. Ya lanjut Kak. Nah, bela negara kita harus punya itu, kita harus punya watak bela negara. Kenapa kok demikian? Harusnya kita malu. Oh, negara lain saja mengakui ya, iya tak? Negara lain saja. Seperti Mesir, Palestina, Australia, ya tak? Ada lagi ini Pakistan, Vatikan, Suriah, India, Afghanistan, Turki, itu mengakui kemerdekaan, kedaulatan kita. Apalagi kita yang notabene adalah rakyat Indonesia asli, harus lebih mengetahui, harus lebih mendalami dan ini ya,
harus terpatri. Ya, patriotisme dan nasionalisme Pancasilanya itu harus tertancap dalam pribadi kita. Jangan sampai kita kalah dengan negara lain. Jangan sampai kebudayaan khas kita itu diklaim oleh negara lain. Kayak ini ya, kesenian reog. Reog itu sempat diklaim oleh Malaysia sebagai miliknya. Ya, satu sisi itu asli Ponorogo. Jelas bukan orang Malaysia yang menciptakan. Kenapa kita nggak mau melestarikan? Baru setelah diklaim kita teriak-teriak. Maka dari itu adik-adik, jadilah contoh di dalam menjadi generasi pecinta seni budaya Nusantara. Lestarikan itu. Kayak jaranan, terus wayang kulit, kesenian tradisional itu dihidupkan kembali. Ya. Di momen-momen tertentu adik-adik bisa membuat semacam kegiatan yang positif. Seperti ini. Saya memberi tugas PPKN, buatlah video tentang lagu daerah. Kayak ini, Tanduk Majeng, terus Tanduk Majeng dari Madura ya. Terus Soleram, ada lagi Apose, ada lagi Cublak-Cublak Suwang, gitu. Itu merupakan salah satu contoh kita untuk mencintai budaya bangsa, untuk menyalakan semangat bela negaranya. Sederhana bukan? Sangat sederhana. Anda membuat video yang bagus, 1 menit saja. Nyanyikan lagu daerah dengan busana yang sopan, menarik, lalu menginspirasi, memotivasi yang lain. Para pemirsa itu menjadi tertarik ya. Dan mereka pun merasa merasa dibangkitkan. Semangat cinta tanah airnya itu merasa dibangkitkan kembali. Ya kan? Dengan cara sederhana kayak lagu-lagu daerah tadi, adik-adik bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi yang lain. Gitu. Kita kan makhluk cerdas, ya tak? Anda dikaruniai pikiran yang cerdas, pikiran yang cemerlang untuk membuat sebuah kreasi, ya, membuat karya yang bermakna agar orang-orang lain di sekitar kita pun juga merasa dihidupkan kembali. Jadilah teratai, ya. Jadilah teratai di mana Anda berada. Teratai itu kalau ibarat eceng gondok ya, kayak eceng gondok. Kalau ditempatkan di tempat keruh, di sekitarnya akan bening, ya kan? Akan bening dan orang yang melihat itu jadi senang. Lah gitu. Saya harap seperti itu. Ya. Jadi kalau negara-negara lain, kesimpulannya, negara lain saja mau mengakui kemerdekaan kita, mau mengakui keberadaan NKRI, apalagi kita yang dilahirkan di tanah air Indonesia, dibesarkan di sini, harus lebih daripada mereka. Nah, gitu. Lanjutkan. Oke. Nah ini potretnya. Tolong dibaca. Meta. Notabene. Harus lebih kuat. Iya, itu adalah refleksi ya, renungan bagi kita. Ingat baik-baik ini. Sengaja saya pasang karena saya punya tujuan. Ini adalah cermin, ya, cermin kita. Kalau kita dipercaya sebagai warga negara Indonesia, ya mari kita emban amanat ini dengan sebaik mungkin. Lanjut Kak. Nah, ini potret ya, Bianca Alessia Cristabella Lantang. Jadi pembawa baki dari Sulawesi Utara kemarin tahun 2025 ya. Ini jadikanlah sebagai motivasi bagi kita untuk meraih prestasi setinggi-tingginya. Coba Noval, tolong dibaca. Nah, biar terinspirasi. Kita mana? Ya. Warga negara Indonesia. Ya. Hak dan kewajiban konstitusional sesuai UUD 1945. salah satunya yaitu hak dan kewajiban bela negara Indonesia. Iya. Salah satu hak dan kewajiban konstitusionalnya adalah bela negara Indonesia. Ini hak kita juga sekaligus kewajiban kita, sehingga mengerucut menjadi tanggung jawab.
tanggung jawab untuk membela kedaulatan NKRI, mempertahankannya supaya tidak dicapek-capek oleh negara lain. Gitu. Penjelasan berikutnya akan kita berikan gambaran yang lebih jelas. Lanjutkan. Oke. Nah, tolong dibaca bunyi pasal 27 ayat 3. Ini Yolanda. Ya, silakan. Ya. Ya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tanda kutip, setiap warga negara itu siapa? Ya kita-kita. Pelajar, guru kita, orang tua kita, adik kakak kita, warga masyarakat, para tokoh, petinggi negara, itu disebut dengan warga negara. Setiap warga negara adalah kita semua yang berdiam di wilayah NKRI. Dilahirkan di negara Indonesia, maka konsekuensinya adalah punya hak dan kewajiban. Makanya di sini dirumuskan setiap warga negara berhak. Berhak itu artinya mempunyai hak. Hak merupakan sesuatu yang kita terima. Ya, dari luar kita terima. Itu hak melekat dalam diri kita. Ya. Jadi hak asasi itu merupakan hak dasar yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pribadi kita sejak lahir. Kita diberi dengan serangkaian hak. Tetapi selain hak, kita juga punya tanggung jawab, namanya kewajiban. Nah, kewajiban inilah yang kita rumuskan dalam bentuk konsep bela negara. Harus kita kita pertajam hari lepas hari. Kita pupuk terus agar semangat bela negaranya itu enggak luntur adik-adik ya. Jangan sampai adik-adik nanti putus di tengah jalan. Harus paripurna. Kalau Anda sudah masuk komunitas di sini ya, Paskibra, utamakan watak bela negaranya. Merah putih itu harus Anda jaga, jangan sampai jatuh ke tanah. Artinya itu simbol sebenarnya. Ada makna kiasan supaya nilai-nilai perjuangan para pahlawan itu tidak berhenti, ya, tidak dihancurkan oleh negara lain, tidak dicapek-capek oleh bangsa sendiri. Makanya kita harus jaga kedaulatan NKRI. Ya. Kedaulatan kita ada pada bendera merah putih. Karena itu simbol negara kita, bendera nasional kita. Ada pada lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita apa? Robert? Indonesia Raya. Iya, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Wage Rudolf Supratman. Ya, W.R. Supratman. Kapan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan pertama kali? Aduh, Saptodiyoko. Mantap. Coba ikut Paskibra. Asik. NKRI. Nah, tepuk tangan untuk Paskibra. Biar nak ngantuk. Apa tadi pertanyaannya? Kapan pertama kali lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia? 17 Agustus 1945. Siapa yang setuju dengan pendapatnya Ado? Angkat tangan. Kak Malsi, gimana? Kapan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan pertama kali? Ayo, ini Lala Paski harus paham sejarah. Kapan? Kapan ini? Tanggal 28 Oktober 1928. Iya, peristiwa apa itu? Sumpah Pemuda. Jadi jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, lagu kebangsaan Indonesia Raya itu sudah dikumandangkan, tapi tidak dengan vokal, dengan instrumen, ya. Tapi semangatnya sama ketika kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tapi saat itu tidak dinyanyikan dengan vokal, dengan suara ya, lewat pita suara, hanya dinyanyikan dengan
instrumen. Tujuannya apa? Untuk mengelabui pemerintah kolonial Belanda supaya tidak tahu kalau itu adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itulah hebatnya para pahlawan kita. W.R. Supratman adalah salah satu ikon pemuda yang menjadi pelopor, penyemangat bagi yang lain untuk mengobarkan semangat bela negara, untuk mengobarkan semangat ini meraih kemerdekaan. 28 Oktober 1928 adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, makanya ada lagu Bangun Pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Nah gitu. Tanggungan kita terhadap nusa. Lirik yang kedua sama. Ini ciptaan Alfred Simanjuntak ya. Lagu Bangun Pemudi-pemuda. Nah, Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Siapa putra negeri? Anda semua. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Tunjukkan sikap ketegasan Anda, tunjukkan sikap yang baik, sikap sempurna ketika Anda melaksanakan amanat sebagai pengibar bendera. Nanti puncaknya pada 17 Agustus 2026 di Panggung Rejo, juga di Kabupaten Blitar. Ya, bagi adik-adik yang lolos, saya doakan ya, ada banyak yang bisa ke kantor bupati sana. Itu doa saya. Ya, saya ikut bangga kalau adik-adik di sini ada yang sampai ke kantor bupati dan lebih daripada itu ke Provinsi Jawa Timur. Tidak ada yang mustahil kalau adik-adik mau berusaha. Ya. Satu, menempa pengetahuan seperti ini. Ya ta? Wawasan sejarahnya harus dipertajam. Belajar yang tekun ya setiap hari. Boleh main HP, tapi sesekali tolong lihat materi ini. Bela negara, wawasan kebangsaan. Jangan sekali-kali melupakan sejarah bangsamu. Ingat, kita ada sekarang karena sejarah masa lampau. Lanjutkan. Nah, makna mendasar dari bela negara. Oke. Tolong dibaca. Saskia. Ayo, biar nggak ngantuk. Ya. Ya, semangat cinta tanah air Indonesia. Bela negara itu makna mendasarnya seperti ini. Sikap, ucapan, dan tindakan. Terus sikap, ucapan, tindakan yang bagaimana? Yaitu yang disertai dengan spirit. Spirit itu keyakinan ya. Keyakinan yang tumbuh dalam hati kita. Energi positif yang ada dalam pribadi kita untuk membela negara. Ini namanya bela negara. Jadi adik-adik harus punya itu. Kalau ingin berprestasi di tingkat yang lebih, tanamkan ini. Makna mendasar ini adik-adik harus punya. Ya, sejarah bangsa dan negara kita harus Anda kuasai. Sejarah perjuangan bangsa. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa itu harus kita tekankan betul. Nilai-nilai Pancasilanya ya, yang tercermin di dalam kelima silanya harus paham. Masih ingat apa itu dasar negara yang diungkapkan oleh Mr. Muhammad Yamin? Kan ada 3 tokoh loh, Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. 3 tokoh ini yang telah berjasa di dalam merumuskan nilai-nilai Pancasila. 1. Peri kebangsaan. Peri kebangsaan itu kita amalkan melalui kegiatan seperti ini, ya kan?
peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini Pancasila versinya Muhammad Yamin. Yang kita kenal sekarang Pancasila yang biasanya kita ucapkan tiap upacara. Nah, gitu. Lanjut, Kak. Nah, bagaimana cara kita menerapkan, mewujudkan semangat bela negara dalam kehidupan sehari-hari melalui Tripusat Pendidikan ini. Tripusat Pendidikan itu apa saja? 1, keluarga bersama ayah ibu di rumah ya. Yang kedua, ini sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Ya, keluarga, sekolah, dan masyarakat ini adalah tempat kita untuk melaksanakan atau menjadi ruang gerak untuk membela negara kita. Seperti apa? Lanjut, Kak. Wisnu, tolong dibaca. Yang keras. Ya. Semangat, semangat, semangat. Ikut Paskibra. Asik. Ya. Ya, 1. Ya. 2. Bendera merah putih. Rahasia negara. Ya. 3. Belajar dengan penuh semangat, Energik. Ya, maaf. Motivasi. Oke. 4. Selalu meraih cita-cita di masa depan. 5. Selalu mencintai profesi atau pekerjaan yang saat ini dijalani. Oke, lanjut. Yang ke-6. 6. Bersedia mengikuti kegiatan bela negara melalui Pramuka, PNS, Paskibra, Menjadi. perwira TNI, Polri, PNS. Iya, itu beberapa cara. Tapi tidak harus selalu itu. Maksudnya, itu adalah gambaran dari sekian banyak contoh tindakan yang dapat kita rumuskan di sini. Dari hal-hal yang sudah terjadi ya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita refleksikan lalu kita tulis di sini. Ya inilah beberapa cara yang dapat kita lakukan. Salah satunya ini. Jadi adik-adik sudah praktek, sudah melakukan tindakan praktis dan efektif melalui kegiatan ini. Maka bersemangatlah. Kalau Anda bersemangat, bela negaranya itu nyala, 100 untuk Anda semua. Makanya waktu kegiatan itu, jangan sampai ngantuk. Rumusnya begini. Ngantuk ya, tidak apa-apa. Karena itu bagian dari perjuangan. Ngantuk itu juga anugerah ya. Tapi ingat waktu dan ingat tempat. Selalu bersemangatlah. Saya dulu 3 minggu ya di diklat seperti ini. Dari pagi ya, jam 4 pagi sudah di bel, gitu, bangun, mandi semuanya. Iya, suruh mandi. Kalau enggak nanti telat. Jadi sebanyak berapa ratus itu ya, se-Jawa Timur, bahkan se-Indonesia Raya di BLK Singosari. Pelatihnya dari TNI, ya purnawirawan TNI dan bina jasmani dari ya aparat pertahanan di Jawa Timur. Pagi harus siap. Pokoknya jam 4 mandi, setelah itu pakai topi, pakai bed itu ya. Kemudian pakai tas, lalu sudah siap toh tidur lagi. Tidur lagi itu gelit lagi. Nanti waktu bel kumpul, gitu, udah siap. Kan posisinya sudah mandi, ya toh. Supaya apa? Ya itu cara mensiasati supaya kita nggak telat. Karena kalau telat mesti dihukum. Saya pernah itu. Tapi karena saat itu saya ditunjuk sebagai ketua pertama, punya hak istimewa. Nggak ada yang maju ya. Se-Jawa Timur nih, ini ya sebanyak 48 orang. Ada dokter kepala puskesmas, ada dokter bedah saraf di situ, PNS ya, senior pinter ya. Iki jenenge kok renek sing maju ya, tak maju dhewe lah. Pak, saya bersedia jadi ketua. Udah, kamu maju ke sini, nah gitu. Apakah dengan begitu saya tidak pernah melakukan kesalahan? Pernah. Tapi kan introspeksi, nggak salah terus itu. Hari keberapa itu? Saya kan memberi komando aba-aba baris, harusnya akan perbanjar masuk ke ruang kelas.
Ini pengalaman. Pengalaman yang salah mohon tidak ditiru ya. Waktu diklat prajabatan di PLK Singosari, sampai suara saya habis itu. Karena tiap pagi itu apa ya? Baris, praktek baris berbaris. Untuk makan saja harus baris. Gitu toh? Duduk siap, gerak. Nah begitu. Lalu lapor berapa jumlahnya, yang ikut berapa. Nah gitu. Itu sebuah didikan. Cara menempa fisik dan mental supaya kelak kita menjadi abdi negara yang benar-benar kuat, punya pribadi yang tahan bandingan. Lanjut Kak, apa waktu saya sudah habis? Oh gimana? Bentar, 5 menit saja. Eman-eman ini. Saya kalau sudah asik begini, wah, kayak 2 jam nggak kerasa. Oke, supaya nggak ngantuk, ikut Paskibra. Pancasila jangan terkikis. NKRI tepuk tangan. Iya. Tadi apa kata Bung Karno? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita ada sekarang karena sejarah masa lampau. Lanjut Kak, next. Oke. Tolong dibaca sebelahnya Catherine. Virgo. Tentang sejarah perjuangan para pahlawan dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Kemana tadi? Ke Inja. Oke. Aduh, materi penting loh ini. Ya, mengingat Atau mengenang sejarah perjuangan para pahlawan dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan juga merupakan bentuk ungkapan bela negara. Jadikan sejarah masa lampau bangsa kita sebagai cermin kehidupan untuk melangkah maju ke depan dan menjadi lebih baik. iya, itu adalah foto pertama kali ketika kita mengibarkan bendera pusaka sang dua warna merah putih. Itu adalah hasil karya Ibu Fatmawati. Beliau itu waktu menjahit merah putih itu sambil meneteskan air mata. Itu perjuangan. Satu, beliau menantikan kelahiran putranya yang pertama yaitu Guntur Soekarno Putra. Ya, beliau berjuang. Beliau juga pejuang ya, pejuang 45. Dan ketika berhasil itu dijahit dengan mesin jahit merek Singer waktu itu ya. Karena beliau dalam posisi hamil, jadi harus berhati-hati. Hasil jahitan Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno. Waktu beliau berusia 21 tahun. Ya, bendera asli merah putih sekarang dimuseumkan. Gitu. Supaya apa? Tetap bisa dijadikan sebagai bahan refleksi sejarah untuk generasi anak cucu kita di masa mendatang, termasuk kita dan Anda. Lanjut Kak. Tinggal sedikit saja. Oke. Nah, yang belum bagian. Nabila. Oke, silakan dibaca. Semangat bela negara Indonesia merupakan Pengejauhan dari cita-cita terwujud nasional. Ya. Bagaimana termasuk dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh keturunan Indonesia. Tugas ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi Tanggung jawab kita sebagai sesama warga negara Indonesia. Itulah hakikat bela negara yang sesungguhnya. Iya, tanggung jawab untuk membela negara adalah tanggung jawab kita semua. Tanamkan itu dalam pribadi kalian, dalam pribadi kita semua. Lanjut Kak, ini refleksi. Beberapa prinsip bela negara. Pertama, ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Apa itu artinya? Kalau Anda mengabdi, tolong tidak memikirkan pamrihnya, imbalan. Ya, kalau Anda diberi amanat, lakukan saja. Kayak ini, kakakmu nih. Hampir-hampir kemarin bisa masuk ke 10 besar, gara-gara telat sedikit, gara-gara saya diajak omong-omongan oleh Bapak Ibu Guru, wah gagal dan pegel ya. Saya juga ikut gerundel waktu itu. Kita sedang sedang bernego untuk mendaftarkan peserta didik bisa lolos dalam lomba ini ya. Lomba pidato kalau nggak salah waktu itu. Lomba pelajar teladan Jawa Timur anti narkoba. Ya, begitu, pelajar berprestasi.
pernah sekolah kita lolos 10 besar ya, 10 besar tingkat nasional. Sekarang sudah lulus. Dalam lomba pidato Pancasila. Padahal pidatonya dia hanya membaca. Jadi saya buatkan oret-oret kayak Kak Malsi Davina ini ya. Membaca gitu, terus saya pegang kamera. Itu masuk 10 besar ya, tingkat nasional. Pelajar-pelajar yang lain kayak Talon ini loh ya. Talon ora klebu. Panggung rejo sing mepet pantai loh. Kok iso melesat di tingkat nasional. Hebat ya? Nah, beri tepuk tangan. Makanya di sini tugas kita untuk lebih baik dan lebih baik. Saya sangat ikut merasa bangga adik-adik kemarin bisa meraih juara umum, juara 1 ya, LKBB di mana itu? Iya, ikut Paskibra. Asik. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Jadilah pribadi yang kuat dan tahan bantingan. Konsisten. Ya, konsisten. Kalau kita sudah ini terpatri kesadaran kita untuk ini membawa bendera merah putih, bawa bendera itu selama hayat masih dikandung badan. Jangan sampai guling atau jatuh ke tanah. Simbol kedaulatan bangsa kita jangan sampai dirusak oleh bangsa lain. Gitu ya. Next Kak, sebagai pamungkas. Ingat, setiap pribadi kita merupakan bagian tak terpisahkan dari NKRI itu sendiri. Ya. Kamu, saya, kita semua, pemerintah dan tempat kita memijakkan kaki ini adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Baik, itu selamat berjuang untuk membela NKRI ya. Itu adalah yel-yel retorika penyemangat. Salam Pancasila, salam merah putih, NKRI harga mati. Coba sekali lagi untuk Purna Bakti, tugas kita dalam presentasi bela negara kali ini, saya akan mengajak adik-adik Paskibra ini agar Anda semua tanpa terkecuali menjadi generasi hebat, generasi emas di masa depan. Coba, salam Pancasila, salam NKRI, Pancasila jangan terkikis. Ikut Paskibra, asik. Tepuk tangan. Terima kasih, doa kami menyertai Anda semua dalam belajar kali ini. Berhasil apa yang Anda cita-citakan, meraih masa depan gemilang. Selamat dan sukses. Terima kasih untuk Kak Panitia. Ya. Demikian tadi, ada kurang lebihnya Pak Sugeng minta maaf. Selamat sore dan salam sejahtera. Catherine, tolong diklik